Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana cara mengikut Yesus dengan benar. Saudara, untuk melakukan segala sesuatu di dalam dunia ini, ada cara dan aturannya. Apalagi untuk melakukan sesuatu yang penting. Semakin penting sesuatu, maka semakin jelas aturannya, semakin berat aturan yang harus diikuti juga, semakin ketat aturan yang harus ditaati juga dalam melakukannya. Saudara, segala sesuatu yang penting di dunia ini itu hanya bersifat sementara. Itu artinya saudara bahwa kalau ada sesuatu yang sifatnya kekal, maka yang bersifat kekal itu jauh lebih penting dari segala sesuatu yang bersifat sementara. Mengikut Yesus itu adalah sesuatu yang bersifat kekal. Artinya berdampak kepada kekekalan. Kalau untuk melakukan segala sesuatu di dunia ini, untuk hal-hal penting di dunia ini saja, ada aturan yang jelas yang harus dilakukan dan ditaati. Padahal itu hanya untuk kehidupan sementara di dunia ini. Sepenting apapun itu, seharusnya saudara, mengikut Yesus yang berhubungan dengan kekekalan, itu jauh lebih serius. Kita mengikuti aturan sebagaimana seharusnya kita mengikut Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah mengikut Yesus dengan aturan yang benar, sebagaimana seharusnya? Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Dengan harapan setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara akan menjadi pengikut Kristus yang benar dalam perjalanan hidup saudara. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini adalah dari kitab Lukas pasal yang ke-9 mulai ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Demikian firman Tuhan. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya,
Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara malam hari ini adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus ada peristiwa di mana Yesus mau mengajarkan bagaimana seharusnya mengikut Dia dengan cara yang benar. Dan kemudian untuk mengajarkan hal itu, Dia kemudian berkata kepada seseorang supaya mengikut Dia. Dan untuk mengajarkan hal yang lain, ketika ada orang lain memutuskan untuk mengikut Dia, Dia juga ajarkan sesuatu. Dan sampai ada 3 kali, saudara, 3 hal yang Yesus mau ajarkan dalam mengikut Dia di dalam perikop ini. Saya rindu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara, bagaimana seharusnya kita mengikut Tuhan. Saat ini mungkin saudara berkata, "Saya sudah menjadi orang Kristen," yang artinya bahwa saudara menjadi pengikut Kristus. Ya, dengan saudara menjadi orang Kristen berarti saudara menyatakan diri bahwa saudara adalah pengikut Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah mengikut Yesus dengan benar? Apakah saya dan saudara sudah mengiring Yesus dengan benar dalam perjalanan hidup kita? Seringkali, saudara, dalam orang-orang datang mengikut Yesus, mereka punya agenda-agenda tertentu. Mereka punya tujuan tertentu. Ada orang yang mengikut Tuhan hanya ingin mengalami jawaban doa. Ada orang yang mengikut Tuhan hanya ingin melihat mujizat, hanya ingin mengalami kesembuhan, hanya ingin mengalami berkat-berkat dan kelimpahan, dan sebagainya dan sebagainya. Pada dasarnya semua orang yang mengikut Tuhan akan mengalami hal-hal itu, akan mengalami mujizat Tuhan, karena Allah yang kita ikut adalah Allah yang melakukan mujizat. Ketika kita mengikut Tuhan, kita juga akan mengalami berkat-berkat karena Dia sumber berkat. Kita juga akan mengalami jawaban doa karena Dia Bapa yang mendengar dan menjawab doa kita. Tetapi saudara, kalau tujuan kita mengikut Dia adalah untuk mengalami hal-hal itu, maka sebenarnya kita salah dalam mengikut Tuhan. Ada orang mungkin berkata, "Ya, tetapi si anu dia mengalami berkat Tuhan, dia mencari berkat dan dia mengalaminya." Saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan juga bisa mengalami kelimpahan. Masalahnya bukan apakah dia mengalami berkat, apakah dia mengalami jawaban doa dan sebagainya. Sumber dari semuanya itu yaitu Tuhan. Apakah kita sudah, kalau kita sudah mengikut Tuhan dengan cara yang benar, saudara, maka mujizat, jawaban doa, berkat-berkat itu adalah bonus yang tentu saja Tuhan akan anugerahkan
kepada kita. Itu artinya yang paling penting bukan apakah kita mengalami berkat, apakah kita mengalami mujizat, apakah kita mengalami jawaban doa. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita mengikut Tuhan dengan cara yang benar. Sekali lagi melalui perikop ini saudara, saya ingin kita belajar bagaimana cara mengikut Tuhan dengan benar. Ada 3 hal yang akan kita belajar. Yang pertama saudara, waktu itu dicatat di ayat 57, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Jadi pada waktu itu ada satu orang murid mau menyatakan komitmennya kepada Yesus, dan dia berkata, "Tuhan, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Lalu kemudian ketika ada orang yang mau berkomitmen seperti itu, Yesus menegaskan satu hal kepada dia, dan didengar oleh murid-murid yang lain juga. Ayat 58 dicatat di sana saudara, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai anak manusia yang tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya di sini adalah dirinya sendiri. Dan kemudian dia berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi aku yang hendak kau ikut, begitu kira-kira. Aku yang hendak engkau ikut tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Apa yang Yesus mau tegaskan kepada murid yang mau berkomitmen mengikut dia melalui kalimat itu saudara? Yesus mau menegaskan bahwa orang yang mengikut dia harus siap dalam segala situasi. Karena Yesus sendiri berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam melayani, dalam memberitakan kebenaran, dalam memberitakan firman. Dan dia mau menegaskan kepada murid yang mengikut dia bahwa kalau memang orang tersebut ingin mengikut dia, berkomitmen mengikut dia, maka Yesus mau menegaskan bahwa dia harus siap mengikut Yesus dalam segala kondisi dan keadaan. Bahkan ketika tidak ada tempat untuk tinggal, untuk berteduh dalam tugas pelayanan yang dikerjakan. Saudara, jadi hal pertama yang mau ditegaskan oleh Yesus adalah bahwa cara mengikut dia, orang yang mengikut dia harus siap mengikut dia dalam segala situasi, bahkan saat sulit sekalipun. Artinya bukan hanya waktu dijawab doa, maka kita semangat ikut Tuhan. Bukan hanya ketika kita mengalami mujizat dan kita semangat mengikut Tuhan. Bukan juga saat kita mengalami berkat-berkat sehingga kita semangat mengikut Tuhan. Tetapi Yesus mau menegaskan saat segala sesuatunya sulit, saat keadaan tidak mendukung, dia menegaskan saat anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya, maka engkau harus siap tetap mengikut. Saat sulit, keadaan sulit, maka orang yang merupakan pengikutnya yang sejati harus siap tetap mengikut dia dalam segala situasi apapun. Saudara, bagaimana dengan saya dan saudara hari ini dalam pengiringan kita akan Tuhan? Sudahkah kita mengikut dia dengan benar saudara? Seringkali jika tujuan seseorang salah mengikut dia, jika tujuan saudara salah mengikut Tuhan, maka saudara tidak akan bertahan dalam situasi-situasi sulit. Itu sebabnya saudara, sebenarnya di dalam kebenaran firman Tuhan yang diajarkan, seharusnya kebenaran firman Tuhan itu diajarkan secara seimbang. Di dalam Alkitab, begitu banyak ayat-ayat yang mengajarkan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita akan mengalami berkat Tuhan, kita akan mengalami mujizat, kita akan mengalami jawaban doa. Itu hal-hal yang diajarkan di dalam Alkitab. Tetapi di sisi lain,
Umat-umat Tuhan juga harus sadar, umat-umat Tuhan juga harus paham bahwa sebagai pengikut Kristus, di mana Dia juga telah menderita bagi kita, maka kita pun harus tetap siap mengikut Dia dalam segala situasi. Saat sulit, saat situasi berat, saat situasi mengecewakan, saat apa yang kita inginkan tidak terjadi, saat berkat yang kita minta belum diberi, saat mujizat yang kita minta belum dianugerahkan, kita akan tetap siap mengikut Dia. Artinya, saudara, keseimbangan kebenaran yang harus diajarkan dan dipahami oleh setiap umat-umat Tuhan adalah bahwa di satu sisi, sebagai pengikut Tuhan kita akan diberkati, mengalami mujizat dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, sebagai pengikut Tuhan, kita juga harus siap menderita karena Yesus pun sudah menderita. Artinya apapun keadaannya kita harus siap mengikut Tuhan. Nah, di sanalah ketika ada orang yang mengikut Tuhan hanya karena bicara mujizat, hanya karena mujizat yang telah dialami dan mujizat yang sedang dikejar, maka orang tersebut tidak akan bertahan, saudara, jika dia hanya mengikut Tuhan karena mujizat. Sekali lagi, itu artinya yang pertama, saudara, cara mengikut Tuhan dengan benar adalah tetap mengikut Dia dalam segala situasi. Situasi senang, situasi sulit, situasi senang, situasi berat, dalam suka duka, saat kekurangan, saat kelimpahan, saat sakit, saat sembuh, sehat dan mengalami mujizat, saat doa dijawab, saat doa tidak dijawab. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita tetap siap mengikut Tuhan. Begitulah seharusnya mengikut Tuhan dengan benar, saudara. Saya melihat ada orang-orang yang memahami hal itu, saudara. Dia begitu konsisten dan bertumbuh dan sangat dewasa dalam mengikut Tuhan. Saat dia mengalami berkat, dia semakin mencintai Tuhan. Saat dia tidak mengalami berkat, tidak mengalami mujizat, dia juga tetap semangat mengikut Tuhan. Ada seorang ibu yang diberkati oleh Tuhan, dan atas berkat yang dia terima, akhirnya dia bersyukur, dia melayani Tuhan, dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tetapi kemudian satu waktu kemudian, akhirnya dia divonis menderita kanker. Akhirnya dia divonis bahwa ada kanker di dalam tubuhnya. Tapi tahukah saudara, yang membuat saya kagum adalah ketika dia menderita kanker, dia malah memperpadat jadwalnya melayani Tuhan, karena dia berkata, mungkin waktuku hanya sedikit lagi. Tetapi sudah sekian lama, berkali-kali vonis sudah dinyatakan kepada dia bahwa umurnya tidak lama lagi. Tapi setelah sekian lama, hari ini dia masih ada dan tetap sibuk melayani, saudara. Artinya dalam situasi diberkati, dia ikut Tuhan dengan benar. Dalam situasi sulit, mengidap kanker, penyakit yang parah, dia tetap ikut Tuhan dengan benar. Satu kali, ada seorang ibu di desa tempat pelayanan saya. Ibu ini bukan jemaat di gereja yang saya layani, tapi dia mengenal saya, sehingga setiap kali dia punya pergumulan, dia panggil saya berdoa. Ibu ini mengidap penyakit kanker serviks, saudara, dan sudah stadium 4, sudah sangat parah. Saking parahnya, saudara, dia tidak bisa duduk tegak karena begitu sakit. Dia juga tidak bisa tidur terlentang karena begitu sakit juga. Rumah sakit sudah menolak dia dan menyuruh keluarga bawa dia pulang. Dia hanya duduk sambil setengah duduk dan setengah tidur, saudara, sehingga dia seringkali menyuruh anaknya untuk memangku dia. Saudara, bagi saya ibu ini adalah pahlawan iman, dan jujur saya pribadi sangat dikuatkan melalui kisah hidupnya. Saat dia menghadapi kondisi yang sangat kritis, saudara, saya melihat ibu ini dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia begitu kuat.
Seringkali malam-malam karena begitu sakitnya dia rasa, dia panggil saya, dia telepon saya untuk datang ke rumah. Dan saya datang ke rumah bersama istri saya. Kami berdoa kepada ibu ini. Saudara, nafas ibu ini hanya satu-satu. Dia tidak bisa duduk dan tidak bisa tidur terlentang. Dia harus setengah duduk, setengah miring, setengah tidur, sehingga agak miring dia, saudara. Tetapi dalam kondisi seperti itu, kata-kata yang selalu ku dengar berkali-kali aku dipanggil berdoa selama 8 bulan. Ibu ini mengalami keadaan yang sangat kritis. Berkali-kali saya bolak-balik ke rumah karena dipanggil untuk berdoa. Berkali-kali juga selalu saya dengar ibu ini berkata, "Haleluya, Engkau baik Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan." Saudara, seberapa banyak orang yang mengalami berkat berlimpah tapi tidak sempat mengatakan haleluya, Engkau baik Tuhan. Tetapi ibu ini dalam keadaan yang sangat kritis. Selalu saja hari-harinya dipenuhi dengan perkataan-perkataan syukur dan berkata Tuhan baik. Bahkan saat dia menjelang matinya, saudara, saya juga dipanggil berdoa ke rumah. Dan waktu itu dia berdoa terus dan berdoa terus. Dan ketika saya balik ke rumah saya, beberapa jam kemudian dilaporkan kepada saya bahwa dia meninggal. Dan keluarganya berkata dia meninggal saat dia berdoa dengan tangan terlipat, sehingga waktu dia meninggal tangan itu tidak perlu dilipatkan lagi karena dia meninggal saat berdoa. Dengar saudara, ibu ini adalah orang atau murid Kristus, pengikut Kristus yang mengikut Kristus dengan cara yang benar. Sekalipun keadaan sulit, sekalipun keadaan berat, dia tetap ikut Tuhan dengan cara yang benar. Sekalipun begitu beratnya kondisi yang dialami, dia tetap ikut Tuhan dengan cara yang benar. Apapun keadaannya, dia tetap ikut Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Cara ikut Tuhan dengan benar adalah siap mengikut Dia dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Lalu kemudian di ayat 59 dicatat di sana, lalu ia berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Peristiwa kedua dalam perikop ini, saudara, Yesus berkata kepada seseorang, dia berkata, "Ikutlah aku." Tapi kemudian orang itu berkata, "Izinkanlah aku terlebih dahulu pergi menguburkan bapakku." Tentu saja pada waktu itu bapaknya tidak sedang meninggal, saudara. Karena kalau bapaknya meninggal, dia tidak akan ikut Yesus pada waktu itu. Tapi maksudnya adalah, izinkan aku pulang dulu. Dan kemudian dia tunggu bapaknya meninggal. Dan kemudian nanti dia kuburkan, dan setelah itu baru dia ikut Yesus. Berapa lama itu? Tidak ada yang tahu. Artinya apa, saudara? Yang dimaksudkan di sini bahwa orang itu sedang mencoba mengulur waktu untuk berkomitmen mengikut Yesus. Tetapi lihat jawaban Yesus ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ketika orang itu mencoba untuk mengulur-ulur waktu untuk ikut Yesus dengan komitmen, untuk ikut Yesus melakukan tugas pelayanan, Yesus menegaskan bahwa engkau pergilah sekarang, beritakan kerajaan Allah. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya Yesus mau menegaskan, jangan menunda-nunda. Segeralah lakukan sekarang, segeralah bertindak sekarang. Jangan menunda waktu untuk berkomitmen mengikut Yesus. Jadi yang kedua, saudara, cara mengikut Yesus dengan benar
tidak menunda untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Selagi masih ada waktu, kita gunakan waktu untuk melayani Tuhan. Kita gunakan waktu untuk mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Di mana di sini yang ditegaskan kepada orang itu, beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Sekarang kerjakan. Jangan menunda waktu, jangan mengulurkan waktu. Artinya apa, saudara? Yang kedua, orang yang mau mengikut Tuhan dengan benar, dia harus segera melakukan yang terbaik, segera memutuskan untuk mengerjakan yang terbaik kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang yang ikut Tuhan, dan sebenarnya dia sudah mengalami panggilan untuk mengerjakan satu pelayanan. Allah rindu dia mengerjakan satu pelayanan, tapi dia mengulur-ulur waktu. Dalam mengikut Tuhan, saudara, kita harus menggunakan waktu yang terbaik untuk mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, satu kali ada seorang anak muda. Selagi dia masih muda, dia begitu energik. Satu kali pendeta yang adalah gembalanya berkata kepada dia, "Anak muda, aku mau kasih tanggung jawab pelayanan kepada kamu dalam hal ini. Mari layani Tuhan di masa mudamu dengan giat, melakukan yang terbaik. Gunakan masa mudamu untuk melayani Tuhan." Tapi kemudian orang muda ini berkata, "Ya pendeta, saya akan lakukan, tapi tunggu dulu, nanti dulu." Dan pendeta tidak bisa berkata apa-apa ketika anak muda ini menunda untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga satu saat, saudara, akhirnya anak muda ini sakit, dan ketika dibawa ke dokter, dia mengidap kanker, dan kanker ganas, sehingga waktunya sudah singkat. Dan kemudian pendeta ini datang untuk menjenguk anak muda ini. Dia berdoa bagi anak muda ini, dia hiburkan anak muda ini. Setelah selesai berdoa, saudara, anak muda ini kemudian berkata kepada hamba Tuhan ini, "Pak pendeta, kalau nanti saya sembuh, saya akan melayani Tuhan dengan giat." Ketika berkata demikian, hamba Tuhan ini kemudian menyerahkan satu bunga kepada anak muda ini, di mana bunga itu agak sedikit layu. Dan kemudian anak muda ini berkata, "Kenapa bunga ini layu?" Hamba Tuhan ini, pendeta ini kemudian menjelaskan satu kebenaran. "Anak muda, waktu dulu kamu masih energik, kamu dipanggil untuk melayani Tuhan, tapi kamu menunda. Dan sekarang setelah kamu terbaring, tidak bisa berbuat apa-apa, kamu berkata bahwa kamu mau melayani Tuhan dengan giat." Saudara, seringkali dalam kehidupan kita juga demikian. Sering kita berkata, "Nanti aku akan giat melayani Tuhan, nanti aku akan setia beribadah, nanti aku akan korbankan hartaku untuk pekerjaan Tuhan, nanti aku akan begini, begitu, dan begini dan begitu." Padahal sekaranglah waktu yang terbaik, sekaranglah hal yang terbaik yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Tetapi seringkali manusia menunda-nunda untuk mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga seringkali akhirnya terlambat seperti anak muda tadi. Saudara, hal kedua yang diajarkan Yesus kepada murid yang berkata bahwa izinkan terlebih dahulu aku menguburkan Bapakku, ketika Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Kemudian Yesus berkata, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Sekarang selagi masih ada waktu, gunakan waktu untuk memberitakan firman Tuhan, untuk melayani Tuhan. Saudara, dalam saudara mengikut Tuhan, cara mengikut Tuhan dengan benar adalah selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, gunakan kesempatan itu untuk mengerjakan yang terbaik, untuk melakukan yang terbaik. Jangan menunda dalam mengikut Tuhan untuk mengerjakan yang terbaik. Kemudian yang terakhir, saudara, ayat 61. "Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku."
Ada orang lain yang berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dulu. Padahal waktu itu dia sudah mengikut Tuhan, tapi dia belum mau berkomitmen full. Dia mau undur terlebih dahulu, dan kemudian dia alaskan dengan mau berpamitan. Tetapi Yesus menjawab di ayat 62, saudara. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya apa, saudara? Yesus mau menegaskan bahwa cara mengikut Tuhan dengan benar, kalau sudah mengikut Tuhan, jangan pernah undur apapun yang terjadi. Jangan pernah undur, tetap maju, tetap melangkah apapun yang terjadi. Saudara, seberapa banyak orang dalam mengikut Tuhan seringkali maju mundur dan tidak pernah mengalami kemajuan selangkah lebih maju di dalam Tuhan, karena pekerjaannya hanya maju mundur dan maju mundur. Bagaimana dengan saudara? Apakah kerohanian saudara mengalami kemajuan terus selama ini, ataukah saudara juga seringkali mengalami maju mundur di dalam Tuhan? Dengar, Tuhan berkata bahwa orang yang mengikut Dia sama seperti orang yang membajak, yang tidak mungkin menoleh ke belakang lagi. Kalau dia menoleh ke belakang, maka semua akan hancur berantakan. Dia harus terus maju, dia harus tetap melangkah dengan mata fokus ke depan, dan dia terus maju, maka semuanya akan berhasil dengan baik. Demikian juga dalam kita mengikut Tuhan, saudara. Jangan pernah undur lagi, tetap maju, tetap melangkah. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah belajar dari firman Tuhan ini 3 cara yang benar dalam mengikut Yesus. Yang pertama, dalam kita mengikut Tuhan, kita harus mengikut Tuhan dengan komitmen yang besar, saudara. Di mana apapun kondisinya, apapun keadaannya, baik itu sulit, baik itu menderita, kita harus siap mengikut Tuhan. Dan yang kedua, saudara, kita tidak boleh menunda untuk melakukan yang terbaik, melayani Tuhan dengan cara yang terbaik, mengiring Tuhan dengan cara yang terbaik. Lakukan segera, karena kita tidak tahu sampai kapan waktu yang kita punya. Dan yang terakhir, saudara, orang yang mengikut Tuhan tidak boleh undur lagi, harus tetap melangkah apapun keadaannya, tetap maju melangkah di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari ikut Tuhan dengan cara yang benar, dan terapkan firman Tuhan, alami janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah merenungkan firman-Mu bersama, ya Tuhan, bahwa cara kami mengikut Engkau dengan benar, bahwa kami harus siap mengikut Engkau apapun kondisi dan keadaannya. Kami harus siap melakukan yang terbaik, melayani Engkau dengan cara yang terbaik saat kami masih punya waktu. Dan dalam kami mengikut Engkau, ya Tuhan, kami harus tetap melangkah maju, tidak pernah undur lagi. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan firman malam hari ini, supaya setiap anak-anak-Mu berkomitmen untuk mengikut Tuhan dengan cara yang benar. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita.
Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya, saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama
mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan, normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya
Kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan,
Berkati ya Tuhan, dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu, yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan, sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga
TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa,
kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya. Ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gerejamu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.